Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sahabat Polma yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan. Tentunya Ramadan ini tidak hanya sekedar ibadah ritual yang biasa kita kerjakan, tapi mudah-mudahan Allah jaga ibadah kita ini sehingga Allah terima sebagai timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Rasulullah SAW. Ternyata kita sudah lalui ibadah puasa kita. Namun apakah membuat kita sehat? Maka untuk menjaga agar puasa kita itu bernilai sehat, ya, strategi yang sehat itu tidak hanya sehat dari sisi fisik saja, tapi sehat dari sisi kejiwaan. Nah, ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar ibadah puasa kita afdol, bisa memberikan kesehatan dari sisi fisik dan dari sisi kejiwaan. Yang pertama adalah bagaimana kita diharapkan untuk selalu meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Kalau kemudian ibadah ini kita laksanakan dengan ikhlas, ridha, ya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridha, maka akan lempang, mudah, ya. Semua aktivitas kita, semua kegiatan kita Allah ridho. Kenapa? Karena begitu ikhlasnya kita melaksanakan aktivitas ibadah kita, termasuk ibadah puasa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan sampai kemudian di tengah perjalanan ibadah kita membuat kita surut. Maka kita perlu kuatkan mujahadah kita, kesungguhan kita untuk beribadah, termasuk melaksanakan puasa ini. Karena boleh jadi di tengah perjalanan kita ada saja hadangan, rintangan yang kemudian harus kita lawan. Maka oleh karenanya, ya, jangan sampai kemudian, ya, ibadah itu membuat kita surut, ya, gara-gara kita terhalang oleh sesuatu. Makanya Rasulullah SAW tekankan, celakalah orang, ya, celakalah hamba Allah itu yang ketika di bulan Ramadan dia tidak optimal melaksanakan aktivitas ibadahnya. Dia justru minimalis, ya. Harusnya dia optimal. Bahkan orang-orang yang ada di alam kubur, ya, itu berharap sekali bisa bertemu Ramadan. Maka kita juga berharap, ya, jangan sampai kemudian, ya, hari berganti. Ini sudah masuk hari yang masuk ke sepekan Ramadan, kita ternyata, ya, aktivitas ibadah kita, ya, tidak optimal kita lakukan. Maka kita perlu menguatkan mujahadah kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah di Ramadan ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai kemudian kita tidak istirahat, ya. Istirahat ini penting bagi kondisi fisik kita agar kemudian kita tidak hanya sekedar berpuasa, kita tidak hanya sekedar ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan, tapi kita berupaya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak biasa kita kerjakan. Ya, mungkin boleh jadi tilawah Quran kita yang tidak biasa kita kerjakan dalam satu hari, maka kita kerjakan pada hari di bulan Ramadan. Maka dengan kita beristirahat yang cukup, maka ini membuat kita potensi untuk meningkatkan aktivitas kita, ya, menjadi terjaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupakan sahur kita. Karena sahur itu ternyata tidak hanya sebagai ibadah sunnah, ya, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi sahur itu memberikan nilai tersendiri, kontribusi penting bagi tubuh kita untuk kemudian tetap terjaga hingga saat kemudian kita berbuka. Dan yang terakhir, jangan sampai kita mager, ya, malas gerak. Sahabat Polma yang dimuliakan Allah, kita walaupun kita berpuasa, kita tetap terus bergerak, terus beraktivitas, membaca, menulis kalau kita mungkin suka menulis, ya,
membaca banyak hal, tidak hanya topik-topik tentang puasa, namun yang lain, atau melakukan aktivitas olahraga sekalipun. Kalaupun itu kemudian bisa menjaga kondisi fisik kita menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai ya ketika Ramadan malah kita tidak banyak beraktivitas. Karena otot-otot tubuh kita ini membutuhkan gerak. Ya, otot-otot tubuh kita ini bukan hanya kebutuhannya nutrisi, tapi juga gerak bagi tubuh kita. Agar kemudian kondisi fisik kita, kondisi gerak tubuh kita, aktivitas pergerakan kita ini tetap terjaga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu menjaga kita dengan aktivitas yang luar biasa di bulan Ramadan ini sehingga kita tetap sehat, kita tetap selalu beraktivitas dengan selalu menjaga kesehatan fisik dan menjaga jiwa kita dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.